Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari kedua di tahun 2021 ini, saya akan sampaikan mengenai manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Bagaimana kita mengelola tubuh kita ini menjadi bait suci Allah, tempat kediaman Allah Roh Kudus. Saudara, supaya nanti dengan terbangunnya badan kita menjadi bait suci Allah, kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Karena di depan, bahkan di tahun 2021, kemudian tahun-tahun selanjutnya, ini adalah tahun yang sulit bagi dunia. Tetapi bagi orang yang hidupnya menjadi bait suci Allah, tahun-tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita menjadikan tubuh kita sebagai bait suci Allah, kita akan memperoleh kadar kesehatan terbaik, prestasi terbaik, dan berkat-berkat yang terbaik. Saudara, saat ini temanya adalah menjaga api kehidupan. Saudara, dan fokus saat ini saya akan membahas mengenai jantung kehidupan kita. Saudara, di dalam badan kita ini, saudaraku, yang menjadi pusat penggerak kehidupan, ini adalah jantung kita. Dari jantung kita mengalir aliran-aliran darah yang kemudian mengalir ke seluruh penjuru, ke seluruh organ tubuh kita, ke seluruh sistem organ dari tubuh kita ini, saudaraku, lewat detak jantung. Kekuatan yang dialirkan, yang dipompakan oleh jantung, yang mengalir setiap saat, deg-deg, deg-deg, deg-deg gitu saudaraku, itu mengaliri seluruh organ-organ tubuh kita, menjangkau seluruh organ-organ tubuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, separah apapun penyakit seseorang, seberat apapun penyakit seseorang, kalau jantungnya masih berdetak, dia hidup, dia selamat. Saudara, jadi seberat apapun penyakit seseorang, virus seganas apapun, bahkan kecelakaan sefatal apapun, kalau jantung manusia masih mau berdetak, masih mau berdenyut, saudaraku, ini besar harapan untuk manusia itu diselamatkan. Saudaraku, dan manusia itu kalau jantungnya masih mau berdetak, itu artinya dia masih hidup. Seberat apapun sakitnya. Oleh karena itu, dalam manajemen tubuh sebagai bait suci kali ini, saya akan menyatakan rahasia mengenai jantung yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi seberat apapun penyakit seseorang, kalau jantungnya itu masih berdetak, deg-deg, 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 padahal itu sakitnya parah, kanker stadium akhir mungkin, atau mungkin bahkan virus corona yang sudah menjelang membuat saudara putus asa. Tetapi kalau jantung itu masih berdenyut, deg-deg, 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 saudaraku, saudara masih diberi roh kehidupan oleh Tuhan. Itu ajaibnya jantung, saudara. Jadi, saudara, kita harus memanage jantung ini dengan benar. Nanti kaitannya dengan arti rohani akan saya terangkan kepada saudara, supaya jantung saudara nanti tetap berdetak. Saudara bisa bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Saudara bisa bertahan menghadapi sakit-sakit penyakit. Saudaraku, saudara bisa bertahan menghadapi wabah, menghadapi bencana-bencana di akhir zaman yang akan semakin luar biasa di zaman-zaman yang akan datang. Saudara, sebaliknya, saudaraku, sesehat apapun, atlet sesehat apapun, saudaraku, kalau jantungnya itu berhenti berdetak, dia nggak punya penyakit, saudaraku, tapi jantungnya mendadak berhenti saat olahraga bahkan, saudaraku, itu bisa mati seseorang, saudaraku. Sakit seringan apapun seperti masuk angin, tetapi mendadak jantungnya berhenti, itu bisa mati seseorang, saudaraku. Oleh karena itu, betapa pentingnya menjaga
kesehatan jantung. Dan saya sebagai pemberita manajemen tubuh sebagai bait suci Allah dan pemberita kitab Wahyu akan memberikan pelajaran kepada saudara mengenai cara menjaga kehidupan di dalam tubuh yang kaitannya dengan jantung, yang kaitannya dengan api kehidupan dalam hidupmu, supaya saudara bisa bertahan sampai nanti menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hidup-hidup kita diangkat, hidup-hidup kalau bisa mencapai ruang Maha Kudus seperti karakter anak laki-laki yang harpazo, dibawa lari langsung kepada Allah dan ketahtanya. Atau minimal, saudaraku, seperti wanita yang diungsikan ke padang belantara pengungsian nanti ketika masa antikris itu tiba. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata rahasia dari jantung yang supaya tetap bisa berdetak, supaya tetap bisa hidup, memberikan suplai darah, saudaraku, ke seluruh aliran tubuh, saudaraku. Ini saya akan meninjau secara rohani, karena tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Di sanalah api kehidupan itu memancar. Saudaraku, ini awal dari pelajaran manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, sehingga saudara bisa bertahan hidup sampai Tuhan Yesus datang. Ini kita harus mengenali pelajaran ini. Saudara, kita jadi harus bisa menjaga api kehidupan yang kalau di dalam badan kita sekarang adalah jantung kita. Saudaraku, kemudian saudaraku, kalau di dalam bait suci Allah, saudaraku, yang berfungsi sedemikian rupa, seperti halnya jantung, ini adalah mezbah Tuhan, mezbah korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sumber dari segala macam acara di bait suci. Kalau saudara membaca di dalam kitab Imamat, kitab Keluaran juga, saudaraku, sumber segala macam api di bait suci, baik untuk menyalakan ukupan, baik yang ditaruh di atas roti sajian, baik yang ditaruh di atas mezbah dupa, bahkan yang dibawa masuk, yang merupakan ukupan yang dibawa masuk oleh imam besar ke ruang Maha Kudus, itu apinya berasal dari mezbah korban bakaran. Saudaraku, kemudian saudaraku, juga darah untuk upacara pendamaian atau grafirat, saudaraku, ini juga berasal dari mezbah. Saudaraku, jadi mezbah korban bakaran ini penting sekali, saudaraku, sebab dari sana, saudaraku, ini nanti kehidupan bait Allah ini akan berlangsung. Acara seluruh bait suci Allah ini, saudaraku, diambil kekuatannya dari mezbah korban bakaran. Kalau sekarang menunjuk kepada korban Kristus. Saudaraku, jadi seluruh acara di bait suci Allah ini apinya berasal dari mezbah. Bahkan nanti ketika penghukuman, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 itu, saudaraku, ketika malaikat itu mencampakkan api dari mezbah, saudaraku, membawa api dari mezbah kemudian melemparkannya ke bumi, saudaraku, terjadilah saudaraku, suatu bencana yang besar di bumi, itu apinya dari mezbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan membaca ini rahasia dari api kehidupan bait suci Allah. Api kehidupan bait suci Allah yang sekarang kalau dalam kehidupan kita adalah denyut jantung kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi api ini harus tetap menyala selama bait suci itu ada. Seperti jantung kita itu harus tetap berdetak selama kemah kediaman kita ini hidup. Dan saudaraku, kalau jantung kita berdenyut sampai Tuhan Yesus datang, artinya saudara menjadi mempelai atau menjadi orang-orang yang diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Kita akan membaca, saudaraku, Keluaran pasal 16 ayat 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Perhatikan baik-baik.
api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api itu tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saudaraku, jadi api mezbah korban bakaran ini harus selalu menyala setiap hari. Karena dari sana, dari api mezbah korban bakaran ini nanti segala macam, saudaraku, sumber api dari segala macam acara di bait suci itu, saudaraku, berasal dari mezbah itu. Oleh karena itu, mezbah korban bakaran itu apinya nggak boleh padam. Karena ini, saudaraku, api dari mezbah ini nanti akan digunakan baik untuk acara di ruang kudus ataupun ruang maha kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya jantung kita ini, saudaraku, ini mengalirkan darah baik untuk otak kita, baik untuk lever, untuk perut, untuk seluruh organ tubuh kita, bahkan untuk kaki kita, untuk tangan-tangan kita, saudaraku. Itu berasal dari denyut nadi yang dipompakan oleh darah kita. Demikian pula, saudaraku, acara-acara di bait suci Allah ini, saudaraku, ini berawal dari api mezbah korban bakaran. Itulah pentingnya mezbah korban bakaran, supaya apinya tetap menyala di dalam hidup saudara, supaya jantungmu itu tetap berdetak. Saudara harus melakukan kaidah-kaidah tertentu yang sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Saudara bisa mengelola tubuh ini menjadi bait suci Allah, supaya nanti ketika saudara menghadapi penyakit berat, nanti jantungmu tetap berdetak, saudara selamat dan menang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi api yang di atas mezbah itu harus dijaga terus-menerus supaya menyala, saudaraku, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban-korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api itu tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Saudaraku, saya memikirkan pada saat itu betapa tertibnya ini bangsa Israel dalam menjaga api mezbah ini. Betapa tertibnya. Setiap hari imam itu setiap pagi harus mengatur api itu. Kemudian mengatur persembahan yang ada di atasnya. Saudaraku, tertib sekali. Betapa tertibnya bangsa Israel itu menjaga api mezbah. Sebab kalau api mezbah ini sampai padam, saudaraku, ini yang akan mendapatkan bahaya adalah bangsa Israel. Saudaraku, kalau sampai api ini padam, nanti yang akan mati rohani adalah bangsa Israel. Nanti tidak mendapat petunjuk lagi dari ruang maha kudus. Tidak bisa lagi menjalankan, saudaraku, ritual-ritual di dalam bait suci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bangsa Israel itu sangat tertib di dalam menjaga api mezbah. Dan juga ini, pastilah ini setiap hari, ini silih berganti jemaat Israel itu memberikan persembahan untuk mezbah. Entah itu sekedar burung tekukur, itu yang paling murah. Kemudian burung merpati, itu yang paling murah dari orang Israel yang sederhana. Mungkin, saudaraku. Kemudian ada pula kambing domba, ini yang berkecukupan. Kemudian, atau bahkan lembu. Saudaraku, setiap hari ini harus ada persembahan, meskipun itu sekedar burung tekukur, merpati, atau kalau yang mampu ya kambing domba, atau bahkan lembu. Saudaraku, jadi bangsa Israel tidak pernah sedetik pun, ibaratnya, saudaraku, tidak pernah sekalipun melalaikan kewajibannya di dalam memelihara api mezbah.
setiap hari di atas mezbah itu harus ada yang dipersembahkan. Saudaraku, ini tertibnya bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan tertibnya bangsa Israel ini memelihara api mezbah, maka bait suci pada saat itu tetap bisa berjalan, tetap bisa beroperasi. Israel mendapatkan petunjuk dari Tuhan, mendapatkan kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Bait suci tetap hidup, bait suci tetap berjalan. Itu karena Israel tertib, tidak pernah membiarkan mezbah, api mezbah itu padam. Jemaat Israel juga tidak pernah, saudaraku, membiarkan, saudaraku, mezbah itu kosong, nggak ada yang dibakar. Saudaraku, kasihan para imam-imam, saudaraku. Kalau pagi-pagi, wah ini nggak ada yang harus dibakar. Kemudian imam-imam itu membakar api saja karena di padang gurun kan dingin. Waduh, supaya badanku hangat, ayo bakar-bakar kayu, saudaraku. Nggak ada yang dipersembahkan bangsa Israel, nggak ada kambing, domba, lembu, nggak ada burung tekukur. Imam-imam bakar kayu saja untuk menghangatkan badan. Kasihan imam-imam kalau begitu, saudaraku. Dan bait suci nanti akan kehilangan kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini rahasia penting. Jadi dalam kehidupan kita sekarang, saudaraku, supaya denyut jantungmu, supaya denyut kehidupanmu itu tetap dipelihara Tuhan, cobalah pelihara, saudaraku, pelihara api mezbah. Jangan biarkan padam. Jangan biarkan pelayanan itu padam. Karena nggak ada seorang pun yang persembahan, saudaraku. Lupa. Tahun baru malah lupa, saudaraku. Asik dengan kegiatan-kegiatannya sendiri, lupa persembahan untuk Tuhan. Saudaraku, jadi lupa, saudaraku. Bangsa Israel nggak gitu. Meskipun hari-hari biasa tahun baru, malah lebih bisa lagi memberikan persembahan untuk Tuhan, menghidupkan api mezbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini erat kaitannya dengan cara kita memperlakukan mezbah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hubungan secara makrifat. Mungkin kalau secara medis dibantah juga hal ini, saudaraku. Apa hubungannya? Saya nggak pernah persembahan, ya sehat-sehat. Silakan, saudaraku. Tetapi ini di dalam manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, ini sangat erat kaitannya antara saudara memelihara api mezbah. Itu dengan cara apa? Dengan saudara memberikan persembahan menurut kekuatan saudara. Kalau kekuatan saudara ini burung tekukur, ya burung tekukur enggak apa-apa. Kalau kekuatan saudara ini burung merpati, ya burung merpati dipersembahkan enggak apa-apa. Tapi kalau saudara memang kuat, diberkati, yang hendaklah mempersembahkan, saudaraku, domba, atau bahkan kalau yang kaya raya ya, lembu dan sapi, saudaraku, supaya kehidupan mezbah itu terjaga. Kalau saudara menghidupi pelayanan, apalagi di dalam pelayanan itu ada suara Roh Kudus, ada suara Tuhan Yesus Kristus. Dari bait suci Allah itu keluar, saudaraku, suara dari tempat Maha Kudus. Saudara sampai tidak menghidupi pelayanan seperti itu, saudara nanti akan bernasib sangat tragis. Saudara jangan menunda-nunda kalau untuk kegiatan bait suci Allah. Kalau untuk, saudaraku, hidupnya mezbah di dalam ibadahnya Tuhan, ibadah bait suci Allah, saudaraku. Supaya, saudaraku, jantungmu, denyut nadimu ini dijaga oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang memiliki mezbah korban bakaran ini, Tuhan yang memiliki jantungmu juga. Saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Jadi, kalau dalam kehidupan saudara, jantungmu itu, saudaraku, itu menghidupi, itu mengalirkan darah dalam denyut-denyutnya setiap saat, secara rutin, saudaraku. Itu menghidupi, menyalurkan, saudaraku, darah ke seluruh organ tubuhmu sehingga saudara tetap hidup. Menghadapi penyakit apapun, kalau jantung itu berdetak, saudara tetap akan hidup. Penyakit berat sekalipun, kanker stadium akhir sekalipun, kalau denyut nadimu itu masih mau berdenyut, jantungmu masih mau berdenyut, saudaraku,
Ada harapan kanker itu sembuh, menjadi hilang, menjadi kempes. Saudara, di dalam tahap mungkin yang paling berat dari serangan virus corona. Tetapi kalau denyut jantungmu itu masih digerakkan oleh Tuhan, saudara nggak akan mati. Saudara akan bisa melalui masa-masa itu dengan gilang gemilang. Saudara bahkan akan melihat, kadang ada yang dibawa oleh Tuhan melalui penglihatan-penglihatan pada saat-saat seperti itu. Karena saat hidup saudara tidak bisa mematikan daging, maka ketika daging sudah dimatikan, saudaraku, saudara tidak bisa apa-apa lagi, saudara baru bisa melihat Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa. Saudara melihat Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara ingin terpelihara api kehidupanmu, jantungmu akan tetap digerakkan oleh Roh Kudus. Jantungmu akan tetap berdenyut oleh kuasa Allah Roh Kudus. Bahkan saudaraku, nanti sudah diizinkan seizin Tuhan, nanti bisa melalui bencana-bencana akhir zaman ini dengan gilang gemilang. Saudara akan mengalahkan sakit penyakit itu dengan gilang gemilang. Saudara harus bisa memelihara api mezbah. Kalau di dalam satu pelayanan, di dalam mezbah Tuhan, suara Allah berbicara. Dari situ berarti ada bait suci Allah. Maka berkorbanlah untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut seberapa besar korban saudara. Tetapi saudara jangan membuat bait suci itu, saudaraku, padam api mezbahnya. Jangan sampai saudara itu membiarkan mezbah korban bakaran itu kosong, tidak ada yang dibakar. Saudaraku, nanti pelayanan akan mati, saudaraku. Kemudian dalam kehidupan saudara, nanti saudaraku, seizin Tuhan, nanti saudara akan terkena hal-hal yang tidak baik kalau saudara membiarkan satu pelayanan itu mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai imam yang melayani bait suci, saya ini imam kecil yang melayani bait suci, saya menghimbau kepada saudara, jangan lupakan berkorban untuk mezbah. Karena dari situ api kegerakan, dari situ api mezbah itu dipertahankan supaya tetap menyala. Bahkan api kegerakan akhir zaman ini nanti akan dipelopori oleh munculnya 7 guru halilintar, 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah di Wahyu pasal 4 itu. Saudaraku, api kegerakan akhir zaman ini harus berkobar-kobar. Dan saudara harus menjadi penopangnya. Supaya api ini semakin berkobar. Saudaraku, Pentakosta akhir zaman ini berkobar. Menjangkau seluruh Indonesia, menjangkau seluruh penjuru bumi. Saudara harus menjadi penopang-penopangnya. Saudara, dan ini, saudaraku, saatnya kegerakan akhir zaman, api Pentakosta akhir zaman ini terjadi. Dan saya mengaminkan perkataan hamba-hamba Tuhan yang menyatakan akan ada Pentakosta akhir zaman, saudaraku, yaitu bahasanya adalah bahasa kiasan, nggak ada Pentakosta kemudian nanti di loteng Yerusalem lagi kejadiannya, tidak. Ini sekedar, saudaraku, bahasa rohani. Tetapi yang jelas di akhir zaman akan ada api kegerakan besar. Dan api ini, saudaraku, mulai saat ini jangan saudara padamkan. Saudara harus menjadi penopang-penopang. Saudara harus menjadi seperti bangsa Israel yang begitu tertib menjaga api mezbah ini. Supaya nanti kegerakan ini segera berkobar, menyala. Saudaraku, kemudian kita menjangkau bangsa-bangsa. Jangan lupakan, saudaraku, persembahan bagi mezbah Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, imam yang melayani bait suci Allah rohani. Saudaraku, imam kecil saya. Kalau imam besar agungnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara memberikan satu pelajaran, yaitu manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Kali ini mengenai, saudaraku, mezbah korban bakaran, api mezbah korban bakaran. Yang menggerakkan, saudaraku, segala macam kegiatan bait suci. Itu apinya semuanya diambil dari mezbah korban bakaran.
seperti jantung saudara, itu nanti akan mengalirkan darah ke seluruh organ-organ tubuh yang memerlukan darah di dalam badan saudara. Kalau saudara ingin terpelihara jantungmu, sampai saat ini ada gangguan di jantungmu, aritmia mungkin, kemudian penyumbatan mungkin, kemudian bahkan dari penyakit-penyakit yang ganas, yang membuat saudara kalau tidak betul-betul mengandalkan Tuhan, jantung bisa berhenti, saudaraku. Tetapi saudara, ketika jantung itu tetap diizinkan oleh Roh Kudus berdenyut, saudara akan mengalami satu yang luar biasa. Sakit penyakit pun akan dilalui. Saudara akan melampaui hal-hal yang luar biasa. Dan saudara akan dibawa oleh Tuhan kepada rencana di akhir zaman menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara, memberkati jantungmu, supaya tetap berdenyut apapun yang terjadi. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara semakin diberkati oleh Tuhan dalam usahamu, pekerjaanmu, sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin.